Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa seluruh jemaat GKK yang sedang menyaksikan program ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan satu hari lagi di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Sebentar kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai yang ke-24. Namun saya hanya akan membacakan satu ayat dari ayat 22 yang berbunyi, "Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu." Perikop bagian ini berjudul Janji Pemulihan Israel. Kata janji di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus adalah orang yang hidup di dalam perjanjian. Sebuah kontrak ikatan, namun bukan kontrak biasa. Sebuah ikatan yang kudus dan suci. Seperti halnya di dalam pernikahan, ada ikatan janji, saling mengasihi dan setia. Tidak boleh ada pihak yang tidak setia. Keduanya harus setia satu sama lain. Bangsa Israel sebagai umat Allah pernah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dengan berlaku tidak setia kepada Allah. Pada saat yang sama mereka percaya kepada Allah, namun di saat yang sama pun mereka melakukan penyembahan berhala. Maka sebagai konsekuensi atas pelanggaran mereka, Allah menghukum mereka dengan membiarkan Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Israel dan rumah Tuhan. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Namun demikian Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Maka Allah melalui Nabi Yeremia menyampaikan pesan tentang janji pemulihan bagi Israel. Pesan tentang berkat, pemulihan, dan sebuah perjanjian yang baru. Hukuman selama pembuangan di Babel yang bangsa Israel alami tidak berarti menjadi kutukan yang menimpa mereka, melainkan hukuman yang bersifat mendidik agar mengenal dan mereka mengingat kembali identitas mereka sebagai umat pilihan dan memperbaiki identitas yang sudah rusak. Janji pemulihan Allah tersebut dapat terlihat dari perkataan-perkataan positif yang muncul di dalam ayat-ayat 18, 19, dan 22 pada puncaknya sebagai inisiatif Allah untuk memulihkan umatnya. Ayat 18 ada kata memulihkan, ayat 19 membuat mereka banyak dan tidak berkurang lagi, membuat mereka dipermuliakan dan tidak dihina lagi. Dan puncaknya di ayat 22, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat ini menunjuk kepada perjanjian Sinai, merupakan ucapan Allah melalui Musa kepada umat Israel di Gunung Sinai. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa penghukuman Allah sudah berakhir. Pengampunan yang Allah berikan telah tuntas dan umat Allah kembali di dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Tindakan Allah untuk mengobati dan memulihkan bangsa Israel bersifat holistik. Artinya bukan hanya secara psikis, bukan hanya secara fisik, namun secara mental, spiritual, dan bahkan ekonomi. Kondisi bangsa Israel yang mungkin mengalami putus asa, mengalami berbagai kesusahan, itulah keadaan bangsa Israel di dalam pembuangan. Allah pulihkan secara sempurna dan menyeluruh. Puncaknya adalah Allah
tetap setia pada perjanjian untuk menjadikan Israel sebagai umatnya dan Allah sebagai Allah mereka. Ungkapan janji pemulihan Tuhan ini merupakan isi hati Tuhan. Kepada siapa biasanya kita mengungkapkan isi hati kita? Tentunya kepada orang yang sangat kita kasihi dan kita cintai. Dan Ia sudah menunjukkan betapa besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan mewujudkan apa yang menjadi isi hatinya, yakni menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jika di tengah berbagai kesulitan hidup yang mungkin kita alami akhir-akhir ini, tetaplah setia berharap kepada janji pemulihan Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit, dan sakit itu tak kunjung membawa kepada kesembuhan. Tetaplah berharap dan janganlah berputus asa. Atau mungkin ada di antara kita yang berusaha dan terus gagal. Tetaplah berharap kepada janji pemulihannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau semua Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mendidik kita, mau mengajar kita, membentuk kita untuk lebih semakin mengenal Dia. Atau jika kita kaitkan dengan kondisi secara global menghadapi krisis-krisis ke depan yang puncaknya adalah pada resesi tahun 2023 mendatang, yang kontraksinya sudah mulai kita rasakan di akhir tahun 2022 ini. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti kita, namun untuk mengingatkan kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan, semakin setia mengikut Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kita secara holistik, secara sempurna. Ini adalah janji, dan yang berjanji adalah Tuhan. Tuhan yang setia dan yang selalu menepati janjinya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kepastian pemulihan kehidupan kami hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Untuk itu ajar kami untuk tetap bergantung penuh, berharap penuh, dan tetap setia kepadamu. Roh Kudus kiranya memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.